Om Swastiastu. Baiklah, kami dari kelompok 2, Fisika Bangunan, di sini akan mempresentasikan materi mengenai penerangan alami. Kemudian lanjut nama kelompok kami. Yang pertama ada Iwayan Gunadinata, NIM 159, Igede Wira Pramana Cahya 168, Iputu Plasma Wana Watakori, NIM 126, Komang Sudarsana, NIM 101, kemudian ada Komang Bagus Aryawan 158, Iputu Wisnu Adi Setiawan, NIM 125, Anak Agung Krisna Sambawa Yoga, NIM 151, dan Inyoman Ramaputra, NIM 144. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang pertama. Lanjut. Definisi penerangan alami. Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan. Selain menghemat energi listrik, juga dapat memenuhi umat. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding-dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai. Kemudian dilanjut materi yang kedua. Karakteristik cahaya yang pertama bisa menembus benda bening, bisa dipantulkan, bisa diuraikan, bisa dibiaskan, dan merambat lurus. Kemudian dilanjutkan oleh Komang Bagus Aryawan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada satuan pengukur cahaya. Hilux, simbolnya LX adalah satuan turunan SI dari pencahayaan dan daya pancar cahaya, mengukur flux cahaya per satuan luas. Ini sama dengan 1 lumen per meter persegi. Dalam fotometri ini digunakan sebagai ukuran intensitas seperti yang dirasakan oleh mata manusia, cahaya yang mengenai atau melewati permukaan. Selanjutnya ada unsur cahaya matahari. Sumber pencahayaan alami di dunia yang paling utama dan paling mutlak dimanfaatkan oleh manusia adalah cahaya matahari. Cahaya matahari pada siang hari di suatu tempat yang bebas dan terbuka seperti di lapangan sepak bola, ladang, lautan tentulah memiliki nilai besar bagi mereka yang berkepentingan di tempat itu. Selain di area terbuka, untuk keperluan manusia yang beraktivitas di dalam ruangan, dalam bangunan misalnya, yang sinar matahari dibutuhkan sebagai pencahayaan alami yang paling utama, dan pencahayaan buatan berupa lampu dibutuhkan untuk menunjang dan mendukung pencahayaan bila pencahayaan alami kurang berfungsi dengan baik. Jika cuaca sedang mendukung ataupun hujan di mana cahaya matahari tidak efektif didistribusikan untuk memberikan penerangan. Pencahayaan terdiri dari 2 macam, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang berasal dari alam yang secara alamiah tersedia di alam. Contohnya seperti sinar matahari, sinar rembulan, bintang-bintang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan materi yang nomor 5, yaitu faktor pencahayaan alami. Faktor pencahayaan alami adalah alami siang hari merupakan perbandingan antara tingkat pencahayaan yang berasal dari cahaya langit baik yang langsung maupun karena refleksi terhadap tingkat pencahayaan yang bidang data di lapangan terbuka. Bisa dilanjutkan. Yang keenam, standar penerangan alami siang hari. Ketentuan umum yang digunakan dalam penilaian rumah sehat adalah kebutuhan penerangan alami di dalam kamar minimum 50 lux matahari sebagai potensi terbesar yang dapat digunakan sebagai pencahayaan alam pada siang hari. Berikut akan dibawakan oleh Komang Sudarsana. Diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding-dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai. Kemudian dilanjut materi yang kedua. Karakteristik cahaya yang pertama bisa menembus benda bening, bisa dipantulkan, bisa diuraikan, bisa dibiaskan, dan merambat lurus. Kemudian dilanjutkan oleh Komang Bagus Aryawan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada satuan pengukur cahaya. Hilux, simbolnya LX adalah satuan turunan
SI dari pencahayaan dan daya pancar cahaya, mengukur flux cahaya persatuan luas. Ini sama dengan 1 lumen per meter persegi. Dalam fotometri ini digunakan sebagai ukuran intensitas seperti yang dirasakan oleh mata manusia, cahaya yang mengenai atau melewati permukaan. Selanjutnya ada unsur cahaya matahari. Sumber pencahayaan alami di dunia yang paling utama dan paling mutlak dimanfaatkan oleh manusia adalah cahaya matahari. Cahaya matahari pada siang hari di suatu tempat yang bebas dan terbuka seperti di lapangan sepak bola, ladang, lautan tentulah memiliki nilai besar bagi mereka yang berkepentingan di tempat itu. Selain di area terbuka, untuk keperluan manusia yang beraktivitas di dalam ruangan, dalam bangunan misalnya, yang sinar matahari dibutuhkan sebagai pencahayaan alami yang paling utama, dan pencahayaan buatan berupa lampu dibutuhkan untuk menunjang dan mendukung pencahayaan bila pencahayaan alami kurang berfungsi dengan baik. Jika cuaca sedang mendukung ataupun hujan di mana cahaya matahari tidak efektif didistribusikan untuk memberikan penerangan. Pencahayaan terdiri dari 2 macam, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang berasal dari alam yang secara alamiah tersedia di alam. Contohnya seperti sinar matahari, sinar rembulan, bintang-bintang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan materi yang nomor 5, yaitu faktor pencahayaan alami. Faktor pencahayaan alami adalah alami siang hari merupakan perbandingan antara tingkat pencahayaan yang berasal dari cahaya langit baik yang langsung maupun karena refleksi terhadap tingkat pencahayaan yang bidang data di lapangan terbuka. Bisa dilanjutkan? Yang keenam, standar penerangan alami siang hari. Ketentuan umum yang digunakan dalam penilaian rumah sehat adalah kebutuhan penerangan alami di dalam kamar minimum 50 lux matahari sebagai potensi terbesar yang dapat digunakan sebagai pencahayaan alam pada siang hari. Berikut akan dibawakan oleh Komang Sudarsana. Baik, akan saya lanjutkan yaitu yang ketujuh, penerangan alami. Tujuan digunakannya pencahayaan alami yaitu untuk menghasilkan cahaya yang berkualitas, yang efisien, serta meminimalisasi silau dan meminimasi silau yang berlebihan, resiko tinggi terang. Selain itu, cahaya alami dalam sebuah bangunan juga dapat memberikan suasana yang lebih menyenangkan dan membawa efek positif lainnya, khususnya dalam psikologi manusia. Selain itu juga, tujuan penerangan alami juga memberikan kenyamanan visual dan estetika suasana. Bisa dilanjutkan? Kemudian yang ke-8 ada perencanaan penerangan alami. Dalam hal penerangan alami, kita dapat memanfaatkan sinar matahari. Sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan kita sendiri. Kemudian terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, sinar matahari langsung tanpa halangan apapun. Yang kedua, sinar matahari berasal dari pantulan-pantulan awan. Sinar matahari ini disebut berasal dari langit. Kemudian yang ketiga yaitu sinar matahari refleksi. Refleksi luar, yaitu hasil pantulan cahaya dari benda-benda yang terdiri dari luar bangunan kita dan masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang keempat ada sinar matahari refleksi. Dalam hal ini yaitu hasil dari pemantulan cahaya dari benda-benda yang berada di dekat ataupun di sekitar bangunan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Krisna. Oke, saya lanjutkan presentasinya. Yang ke-9 ada metode antisipasi silau. Pada daerah yang berikim tropis lembat seperti Indonesia, letak dan ukuran dari suatu bukaan harus direncanakan dengan baik karena menyangkut dengan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan. Bukaan yang terlalu besar dapat menimbulkan efek silau dan pemanasan. Ruang akibat sinar matahari yang masuk berlebih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan sun shading.
sebagai buffer pada bukaan atau sebuah bidang fasade. Perangkat shading eksterior sering digunakan dalam desain bangunan kontemporer untuk mengurangi dampak panas atau radiasi matahari, serta mencegah silau yang mengganggu kenyamanan visual lingkungan sekitar. Sun shading merupakan salah satu cara atau strategi dan langkah pertama untuk mencapai kenyamanan termal di dalam bangunan. Namun, untuk mencapai kenyamanan termal yang optimal, terdapat beberapa aspek lain yang harus diperhitungkan. Next. Penerangan alami. Ada pun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam rumah dengan mengurangi panas yang masuk. Terus lu. Stop. Potong, Cing. Sorry, saya ingat. Caranya. Bah, ini kan. Bah. Lah. Cang orang 1, 2, 3 anjak baru Ci ngomong. Oke, Bang. Sing. Oke. 1, 2, 3. Yang 10. Teknik pemanfaatan penerangan alami. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memasukkan cahaya matahari saja ke dalam rumah dengan mengurangi panas yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, memperbesar bukaan, yang kedua, skylight, yang ketiga, louvre dan kanopi. Mbak gaya sih. Bo. Selanjutnya ada teknik pasif penerangan. Teknik pasif penerangan atau pencahayaan alami pasif hanya menangkap sinar matahari saja dari arah datangnya. Sebaliknya, pencahayaan alami aktif akan berusaha mendapatkan sinar matahari dari arah yang berbeda dengan menggunakan prinsip-prinsip pemantulan cahaya. Teknik pencahayaan alami pasif misalnya seperti jendela, skylight, sloped, glazing, dan lainnya. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya ada teknik aktif penerangan alami. Teknik pencahayaan alami aktif atau lebih fleksibel dan memungkinkan pencahayaan yang lebih baik dan menyeluruh serta pada titik-titik bangunan yang tidak terjangkau sinar matahari secara alami. Namun sistem ini memerlukan perangkat tambahan berupa misalnya cermin pemantul untuk mengarahkan sinar matahari dari sumber ke lokasi tujuan di dalam bangunan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.